nasta'in 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita berdoa selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dari Allah yang masih memberikan kesehatan dan juga bisa melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan juga salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada guru kita yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok pada hari kiamat kita bisa berjumpa dengannya dan kita bisa jatuh ke umatnya dan kita juga bisa mendapatkan keberkahan daripada syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, hasinu amwalakum bizakati wa dawu mardokum bisodaqah wa a'iddu al-balaha bidu'a. Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakat, jagalah olehmu semua akan harta-hartamu semua bizakati dengan menunaikan zakat. Dari sini dapat kita ambil pemahaman cara kita menjaga harta yang pernah dan kita miliki agar harta itu bisa bertambah, bisa makin berkah dan tidak banyak dicurangi oleh orang. Artinya harta itu terjaga dengan baik di sisi Allah. Caranya bagaimana kata Nabi? Caranya hasinu amwalakum bizakat. Caranya yaitu dengan menunaikan zakatnya. Artinya kalau orang itu sudah menunaikan zakat dari harta yang dia miliki, berarti dia telah menjaga hartanya tersebut dari hal-hal yang mungkin kita khawatirkan terjadi pada harta itu, baik itu dicuri orang, dizolimi orang, maupun tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wadalu mardokum bisodaqah. Nabi mengatakan, obatilah rasa sakitmu itu dengan bersedekah. Artinya ternyata Nabi memberikan tawaran kepada kita semua. Kalau kita dalam kondisi sakit, ada satu cara agar pertolongan Allah itu datang kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah memberikan kesehatan, kesembuhan dari rasa sakit yang selama ini kita derita? Ternyata Nabi menawarkan dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Sering kita dengar Bapak Ibu, orang karena merelakan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah, maka yang seharusnya dia sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dokter sudah angkat tangan untuk mengobati rasa sakitnya itu, namun kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada hal yang tidak mungkin, maka rasa sakit itu bisa disembuhkan dan bisa menjadi orang yang sehat seperti sedia kala. Ini adalah salah satu dari keberkahan bagi mereka orang-orang yang mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita, salah satunya bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Itu betul. Artinya kalau bala itu sudah ditakdirkan turun dalam kehidupan kita, namun ketika kita rela bersedekah, maka bisa saja ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang bala itu tertolak dan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi bala itu memang turun pada kita, namun volumenya makin kecil. Yang awalnya mungkin 100% jatuh dalam
kehidupan kita, namun karena kita mau bersedekah, maka volumenya diperkecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya apa? Bagi mereka orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keselamatan dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, wa'iddu al-bala'a bidu'a. Persiapkanlah dirimu dari semua bala yang Allah turunkan dalam dunia ini dengan apa? Dengan banyak berdoa kepada Allah. Maka bagusnya kita kumpulkan ajaran Nabi ini, 3 hal ini kita kumpulkan dari satu. Yang pertama apa? Ketika kita memiliki harta yang seharusnya sudah keluar, besoknya harus keluarkan zakat, keluarkan zakatnya, karena itu akan membawa keberkahan dan menjaga harta yang kita punya. Yang kedua, agar badan kita selalu sehat, diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah murah rezeki. Caranya bagaimana? Kita harus sering-sering bersedekah. Kemudian agar bala itu benar-benar tidak menimpa dalam kehidupan kita, kita harus memperbanyak dengan cara apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar kita diberikan keselamatan. Selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat juga anak-anak kita. Itu dengan kita banyak berdoa. Karena dengan berdoa bisa jadi yang seharusnya ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah mengenai kita, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang mampu merubah takdir Allah kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ketika kita ini bersedekah, maka harta yang kita sedekahkan tersebut bilisani halihi, dengan lisan halnya harta itu akan berbicara kepada kita. Harta itu akan ngomong dengan 3 bahasa, 3 ucapan. Yang pertama apa? Harta yang kita sedekahkan dia akan berucap, qad kuntu qalilan fasirtu kasiron. Dulu sebelum aku belum kau sedekahkan, aku sedikit jumlahnya. Namun setelah aku kau sedekahkan, maka apa menjadi banyak. Ini pernyataan dari harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Jadi agar harta kita makin banyak, itu caranya kita infakkan, kita sedekahkan, maka harta itu spontan akan menjadi banyak yang asalnya sedikit. Ya kan? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi amwalihim, ya kan? Itu masalahnya selama yang surat berdoakan ini juga ambil 5 yasha. Allah akan lipat gandakan bahkan sampai sampai 700 kali lipatan daripada harta yang kita infakkan itu. Bahkan sampai Allah yudha'ifu 5 yasha. Allah akan lipat gandakan sampai tidak terhitung lagi dari harta yang kita infakkan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara agar kita memiliki harta yang asalnya sedikit bisa jadi banyak? Tidak lain kata Nabi, caranya yaitu dengan kita bersedekah. Ibarat sedekah itu orang mancing. Kalau kita nggak dapat ikan gede, tentu pancingnya harus lebih besar, umpannya harus lebih besar. Kalau umpan kita kecil, tentu ikan yang makan juga ikan kecil. Nah sama, ketika kita pengen diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah yang banyak, yang jumlahnya banyak, tentu kita harus memancingnya dengan cara bersedekah, dengan pancingan yang banyak. Dan mungkin Allah ngasih kita mengisi kotak cuma 2.000, kemudian kita balasan sampai 1 miliar. Ya mungkin namun ketentuannya akan sangat jauh. Sementara panduan yang disampaikan itu yang pertama cuma diberikan lipat ganda 70 kali lipat, yang kedua 700 kali lipat, kemudian 1000 kali lipat, yang terakhir baru kita tanpa ada batasnya. Dan tergantung kekuatan kita, keimanan kita. Kalau batas iman kita hanya dilipat gandakan cuma 70, ya mungkin kalau kita masih kotak 2.000 dilipat gandakan jadi 70, ya berarti cuma balasannya 140.000, ya kan? Tidak akan mencapai jauh. Namun kalau kita ibarat mancingnya itu udang, tentu umpan yang akan dimakan oleh pancing kita juga bentuk-bentuk ikan yang berat. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan harta yang kita sedekahkan? Qad kuntu fani
Jadi kalau kita punya duit di dompet, Pak, itu milik kita. Bisa jadi nanti milik tukang warung, bisa jadi milik tukang sate, ya, berubah berganti. Namun ketika kita masukkan ke kotak amal, itu bakal menjadi milik kita selamanya dan akan bisa kita ambil besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Nabi. Jadi harta kalau sudah disedekahkan, yang asalnya dia bentuk barang yang rusak akan menjadi barang yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, apa yang dikatakan harta itu? Kota Fadini Fasilul Ahfadika. Sebelum harta itu disedekahkan, kita yang menjaga harta kita. Namun ketika harta itu sudah kita sedekahkan, harta itu yang akan menjaga kita nanti dari sisa nanti belakang dan dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang selalu kita mampu bersedekah dimanapun kita berada, sehingga kita digolongkan orang-orang yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.